Makin kesini tuh, sadar nggak sih, makin banyak yang ngomongin tentang hack, trik, cara cepat, cara instan. Makin banyak hal-hal yang digaungkan. Dan semakin kesini, gue semakin skeptis dengan hal itu semua. Semakin gampang sebuah hal dilakukan, berarti semakin banyak orang yang akan bisa mencapai hal tersebut. Yang artinya, hal tersebut nggak lagi menjadi hal yang spesial atau luar biasa. Dan realitanya beberapa kali ketika gue mencoba hal yang katanya trik dan hack ini, juga nggak memberikan hasil yang cepat sih. Mulai dari investing, bangun personal branding, bangun passive income, atau apapun itu. Jadi gue nggak tahu ya, mungkin gue yang salah dalam mempraktekkan hal tersebut. Bisa jadi sih, tapi gue jadi semakin yakin bahwa mau thinking about the long term thing, itu bisa menjadi hal-hal yang bisa menjadi competitive advantage buat kita. Kenapa? Karena kita dikelilingi dengan dunia yang sangat fokus dengan melakukan hal-hal yang sifatnya short term, instan, taktikal, transaksional. Jadi kalau kita investing in the long term, terutama kalau memang long term itu strategik, itu akan memberikan kita advantage yang sangat besar. Nah, jadi gue pengen share beberapa long term investment yang gue lakukan di dalam 2-3 bulan terakhir, yang ternyata dampaknya udah bisa mulai kelihatan. Yang pertama adalah, gua sebenarnya oke untuk ngisi acara for free. Nah, nggak masalah, karena gini, prinsip gue adalah setiap kali gue memberikan value, gue expect ada value back in return. Seringkali value back in return-nya itu obvious, yaitu adalah finansial, alias gue ngisi dan gue dibayar full rate. Nah, gue mau open and transparent bahwa gue tidak selalu dibayar dengan full rate, tapi ada cara-cara untuk mengkompensate selisih antara full rate gue dengan rate yang akhirnya diberikan. Karena gue super open untuk mengentertain hal-hal seperti itu. Because money is not the only thing yang gue care about. Jadi, tadi kalau balik lagi, gue pernah ngisi di sebuah event yang cukup besar, dihadirin sama ratusan orang, dan dari awal organizer udah bilang, Vic, kita lagi nggak ada budget nih untuk memberikan lo the full rate. Jadi saat ini ya kalau lo mau ngisi, ya kita bisa nyediain panggung buat lo, kita bisa ngasih lo kebebasan, dan bahkan kalau lo mau mempromosikan buku lo atau training lo, kita juga open. Buat gue, ini tuh udah value yang cukup banget. Gitu. Karena ketika gue diberikan kesempatan untuk menunjukkan skill gue, memberikan gue kesempatan untuk ketemu calon klien, itu tuh ada banget value-nya. Ya karena ya itu buat gue ya udahlah, dia memberikan gue exposure, and that's a value in itself. Jadi gue say yes to that. Bahkan bisa dibilang gue tuh bisa dikatakan rugi gitu, karena eventnya ada di Jakarta dan gue harus terbang, ada biaya yang gue keluarin buat pesawat dan transportasi. Dan ketika gue datang ke event tersebut, gue banyak mendapatkan kesenangan. Pertama karena gue bisa mengeksplor topik yang bener-bener baru dan nggak pernah gue bawain sebelumnya. Gitu. Karena kan seringkali ketika gue nge-serve clients itu meminta hal yang gue udah jago. Gitu. Nah, sedangkan gue kadang-kadang punya sebuah creative outlet di mana kayaknya kalau gue bawain konten ini bakal menarik deh, kayaknya bakal ada orang yang suka deh. Gitu. Jadi di organizer tersebut memberikan gue freedom untuk melakukan itu. Jadi buat gue itu gue udah happy banget. Nah, terus yang kedua, di sana juga ternyata gue ketemu orang-orang yang udah nge-follow gue sebelumnya, dan bahkan ada beberapa yang menceritakan dampak dari konten gue terhadap diri mereka. Gitu. Dan gue bilang ke tim gue waktu itu hadir bareng gue kayak, wah gila, testimoni-testimoni kayak gini tuh yang bener-bener bikin gue happy dan memberikan gue sense of purpose tentang kenapa sih gue melakukan ini semua. Gitu. Of course, gue membangun bisnis. Of course, there is a business motive. Dan at the same time, tidak hanya bisnis. Ada juga dampak yang pengen gue berikan ke orang-orang, dan gue mendapatkan testimoni langsung dari orang-orang tersebut, dan itu memberikan gue energi yang lebih. Dan ternyata dari situ, beberapa setelah trainingnya, ada klien gue yang udah lama mantan klien gue. Jadi kayak dia udah pernah nge-hire gue sebelumnya, tapi kita lagi nggak ada project, dan dia langsung bilang, wah, Vic, kayaknya kita mau deh order training dengan materi yang kurang lebih mirip dengan apa yang lo ajarin tadi. Dan so far sampai hari ini,
Gue dapet 3 calon klien dari situ. Yang udah deal-deal, yang kayak oke, udah ketok palu, fix, go for it, itu ada 1. Dan itu udah nilainya jauh lebih besar daripada yang gue habiskan buat gue transportasi. So make that strategic investment yang kira-kira akan bisa menguntungkan lo in the long term, dan lo agak tutup mata lah dengan kerugian lo in the short term. Second thing, long term bet yang gue lakukan adalah gue menulis buku. In case teman-teman di sini belum terekspos, nulis buku itu probably salah satu hal yang benar-benar sangat tidak menguntungkan in the short term. Banyak banget hours yang gue alokasikan buat membuat buku tersebut. Kayaknya gue mungkin total kayak 100-200 jam kali ya. Gue nggak ngitung berapa pastinya. Mulai dari riset, baca, nulis, ngedit, proofread, ketemu penerbit, ketemu desainer, apa segala macam, mikirin marketingnya, sampai bener-bener dia itu jadi, nge-review kontrak. So it's a lot of time. Dan ketika buku itu dirilis, gitu ya, royalty yang kita dapatkan, itu range-nya antara biasanya 10-15% kalau kita menggunakan penerbit. Itu angka yang normal gitu ya, terjadi di industri. Jadi, let's say misalnya, lo pengen punya income. Berapa nih? Misalnya gue pengen punya income 10 juta ya. Nih gue ngitung nih, angkanya berapa biar gue nggak salah. 10 juta per bulan dari buku, dengan harga royalti 10.000, atau misalnya let's say, ya, buku gue 100.000, let's say royalti gue for estimation paling konservatif 10%, 10.000, berarti gue harus jual 1.000 buku setiap bulan untuk mendapatkan 10 juta rupiah. 1.000 buku itu banyak. So it's actually very hard untuk mendapatkan keuntungan langsung dari sebuah buku. Nah, kenapa gue akhirnya tetap membuat buku? Many things. Number one, for a very selfish reason, ketika gue bikin buku, gue itu mencoba untuk menuangkan apa yang sudah gue ketahui ke dalam satu buah karya. Jadi gue udah sempat baca buku segini banyak, dan masih banyak lagi yang ada di Kindle gue. Dan seringkali ketika gue diminta untuk merecall lesson-lesson di dalam karir gue tuh ya gue keluarnya ya sepotong. Sehingga akhirnya orang yang mendengarkannya pun juga bingung sebenarnya, Fik, apa sih advice utama yang bisa lo kasih gitu. Dan buku itu membantu gue untuk mengkristalisasi sebenarnya apa-apa aja sih yang memang penting dan pengen gue tuangkan di dalam bentuk buku. Dan jadi itu mengkristalisasi pemikiran gue. Di luar itu juga ada dampak terhadap orang yang membacanya. Yaitu orang-orang yang mungkin belum bisa datang ke training gue, atau nggak terlalu terekspos dengan konten gue di internet, atau pengen punya sebuah dokumentasi yang lebih komprehensif daripada konten-konten yang pendek. So there is an impact component. Dan yang terakhir, tentu saja ini juga bisa mendatangkan, membangun reputasi gue sebagai seorang thought leader. Itu beda, thought leader adalah seorang thought leader itu mengajak orang-orang buat berpikir, to think differently, untuk membantu mereka mengerjakan hal dengan cara yang berbeda. Gitu. Dan ketika menjadi seorang thought leader, buat gue memang ada kepuasan tersendiri, karena gue seneng banget ngajak orang mikir, dan secara bisnis, itu bisa membantu gue untuk memposisikan diri gue menjadi pilihan di dalam bisnis gue. Kenapa? Karena gue punya pembeda. Gue udah nulis buku. Ya, jadi not so benefiting in the short term, tapi in the long term, gue cukup yakin ini akan memberikan manfaat. Dan so far baru banget, beberapa hari yang lalu ada klien yang masuk, dia itu udah follow gue, dan dia udah beli buku gue. Nah, gue nggak tahu sih ini apakah benar-benar akan deal, tapi the fact dia udah baca buku gue itu akan sangat membantu, dan harusnya kalau dia nggak suka sama buku gue, dia nggak akan mau ngontak gue. Berarti harusnya dia cukup setuju dengan apa yang gue tulis di buku, dan bahkan dia meng-quote salah satu bagian dari buku gue untuk menjadi sesuatu yang dia pengen gue bawain di trainingnya nanti. So let's see how it goes. Jadi mulai dari quick win sedikit dari apa yang gue lakukan. Yang ketiga adalah niat kalau gue bikin modul. Nah, jadi gue tuh kalau misalnya gue bikin training modul, seperti yang gue sempat share sebelumnya, gue tuh niat banget karena kayak, oke, udah ada modul apa, gue rapin lagi, gue bikin lagi, gue improve lagi, dan sadar nggak sadar, karena gue udah ngerjain ini in total 5 tahun, secara part-time 2 tahun, lalu full-time 3 tahun, gue tuh udah produce kayak ratusan slides, ratusan file Google Slide, dan di dalamnya juga udah ada puluhan hingga ratusan slide, jadi slides gue tuh banyak banget. Jadi saat ini gue udah di posisi dimana ketika gue bikin training, gue tuh bisa tinggal
ngambil-ngambil dari beberapa training yang udah ada, lalu gue edit, gue ganti beberapa contohnya, dan gue reposition lagi buat klien gue, dan gue tambahin detail yang mereka berikan ke gue. Makanya biasanya kalau klien-klien gue itu pas lagi kita ngobrol, kebutuhan trainingnya apa, gue catet, dan itu gue jadiin studi kasus. Jadi nanti training gue tuh akan relevan dengan situasi spesifik yang dihadapi di organisasi tersebut. Nah, gue kebayang, dulu ketika gue pertama kali bikin slide-nya tuh rasanya kayak, ya ampun, gila gue training 1 jam. Gue dibayar buat training cuma 1 jam doang, tapi gue bikin slide-nya aja bisa 5-10 jam. Dan di awal-awal, ya rasanya kayak gue melakukan a lot of free work. Tapi ternyata setelah gue akumulasi, itu membantu sekali. Karena sekarang gue bisa menggunakan lagi slides-nya untuk keperluan yang berbeda. Jadi unless ini materi yang super baru, gue udah jarang mempersiapkan slides tuh terlalu lama. Even kadang-kadang kalau lama itu memang sengaja. Karena misalnya kayak gue baru belajar sebuah materi baru dan gue pengen mempraktekkan materi tersebut ke pengajaran gue. Nah, makanya kenapa gue kalau misalnya nge-charge klien, ya tentu saja semakin lama rate gue makin mahal. Ya, karena bukannya gue habis selesai bikin modul ya itu, tapi gue selalu belajar memperkaya diri, meningkatkan kualitas pelatihan gue, sehingga otomatis value yang bisa gue berikan tuh lebih besar. Nah, itu juga adalah contoh investment yang terlihat kayak simple dan ribet in the beginning, but it's benefiting in the future. Nah, that's some stories tentang investing in the future. Masih banyak lagi investment in the future yang gue lakukan, karena memang itu esensi yang gue pelajarin dari namanya transformational leadership. Ambidextrous leadership, alias seorang leader yang bisa mengoptimalkan situasi saat ini dan juga sambil mempursue emerging opportunities. Gitu. Jadi mesti balance tuh antara kita ini fokus untuk execute apa yang udah ada sekarang, tapi sambil mikirin the future, sehingga nanti ketika kita sampai di future, kita tuh nggak ketinggalan, karena kita nggak benar-benar mulai dari nol. Nah, jadi apa nih hal-hal yang sifatnya long term investment yang mau lo coba lakukan supaya lo semakin relevan apapun tujuan lo, baik itu di dunia kerja, di dunia bisnis, ataupun mungkin sebagai orang tua. Let me know in the comment below.